Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Salah satu yang menjadi tujuan puasa itu adalah untuk menjadikan orang-orang yang melaksanakannya itu menjadi orang yang bertakwa. Dalam kesempatan yang baik ini kita akan mengulas tentang apa itu takwa. Takwa di dalam syariat agama kita atau menurut pandangan ulama syariat, takwa itu adalah imtithalul awamir wa jitinabun nawahi, yaitu melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala larangan-larangannya. Dari sisi bahasa bahwa takwa itu berarti takut. Maka orang yang takut kepada Allah ditandai dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Ini menurut pandangan ulama syariat. Sehingga takwa itu lebih kepada bagaimana kita menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan akan larangan-larangannya. Baik perintahnya yang wajib maupun perintahnya yang sunnah, dan berusaha meninggalkan larangan-larangan Allah, baik yang bernilai dosa-dosa besar ataupun yang bernilai dosa-dosa kecil. Sehingga dengan takwa itu menjadi wasilah kesyukuran kita pada Allah Subhanahu wa taala akan segala nikmat-nikmatnya. Kemudian di satu sisi kita menjadi orang yang sabar di dalam menjalankan perintah dan meninggalkan larangan Allah itu. Maka sesungguhnya kedua-duanya dalam pandangan syariat adalah ketika kita bersyukur dengan takwa, maka akan ditambah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan tatkala Tuhanmu memaklumkan, jikalau kalian bersyukur terhadap nikmatku, maka aku akan menambah nikmat itu, baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Akan tetapi jikalau kalian ingkar, maka sesungguhnya azabku sangat pedih, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Ketika takwa itu dimaknai untuk bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan balasan yang sangat besar dari Allah. Satu, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala yang diberikan kepada orang-orang yang sabar itu tidak terbatas dengan jumlah bilangan yang ada di dunia ini. Jadi takwa dalam pengertian syariat atau pengertian ulama syariat adalah yang berarti takut. Dengan demikian maka jalannya untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam pandangan syariat yaitu menjalankan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Dalam artian itu menjadi kewajiban bagi sang hamba. Namun yang namanya kewajiban maka dia akan terasa berat. Kenapa? Karena kita melaksanakannya itu karena terpaksa. Bagaimana kita mengatakan demikian? Yang namanya kewajiban itu adalah ada sesuatu beban bagi kita
dari yang memerintahkan kepada kita, karena kita merasakan itu adalah untuk memenuhi keinginan orang atau memenuhi sesuatu yang memerintahkan kepada kita itu, yaitu kita memenuhi akan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan perintah dan meninggalkan larangannya. Maka tingkat kedua, takwa yang lebih tinggi daripada hanya takwa karena kita takut, itu ada takwa menurut pandangan ulama thariqah. Menurut pandangan ulama thariqah, bahwa takwa itu dia berpindah makna dari rasa takut menjadi rasa cinta, dari takut menjadi hub, yaitu kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena takwa begitu dia berarti cinta, maka dia tidak lagi merasakan perintah dan larangan Allah itu sebagai kewajiban, tetapi bagi mereka merasakan itu sebagai kebutuhan. Karena memang pada dasarnya ketika kita menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah, itu balasannya adalah surga bagi yang melaksanakannya. Maka tidak lagi ini sebagai beban yang mengantarkan dia kepada neraka, tetapi ini adalah semata-mata kebutuhan, agar dengan pelaksanaan itu dia mencintai Allah dan Allah juga mencintai dia, maka dia melaksanakannya betul-betul ikhlas, karena apa yang dia laksanakan itu bukan untuk Allah, tetapi dia berpikir bahwa yang dilaksanakan itu adalah untuk dirinya sendiri. Karena kalaupun kita tidak bertakwa, tidak menjalankan perintah Allah, tidak meninggalkan larangan Allah, toh juga Allah tidak akan pernah rugi. Allah tetaplah menjadi Allah walaupun kita tidak bertakwa kepadanya, tidak menjalankan perintahnya dan tidak meninggalkan larangan-larangannya. Untuk itu dalam pandangan thariqah, maka takwa itu dimaknai dengan makna yang berbeda dari arti takut menjadi arti cinta. Kemudian apa yang dilaksanakan itu sebagai kewajiban pada awalnya kemudian berubah menjadi kebutuhan. Umpamanya kalau ada seorang yang jatuh cinta pada seorang gadis, kemudian apa yang diminta oleh gadis itu walaupun berat, tidak lagi dia merasa itu berat, karena itu adalah kebutuhan untuk mendapatkan cintanya sang gadis tersebut. Tetapi kalau kita diperintah oleh atasan, maka itu akan terasa beban. Kenapa? Karena kita takut kalau kita tidak menjalankannya, kita akan disiksa atau kita akan diberhentikan dari pekerjaan tersebut. Kemudian tingkat takwa yang paling tinggi adalah tingkat takwa menurut pandangan ulama-ulama hakikat, yang mana awalnya takwa itu adalah sebuah kewajiban karena kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian meningkat menjadi kebutuhan karena kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam pandangan hakikat tidak lagi ada namanya takut, tidak ada lagi namanya cinta. Yang dikejar adalah kepanaan daripada hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan panah dari sifat-sifat manusiawinya kepada sifat ilahiyah. Dia panah dari nama-nama manusiawinya kepada nama ilahi. Kemudian dia panah dari af'al insani kepada af'alullah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia panah dari zat insani kepada zat mutlak, yaitu zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia melihat takwa itu bahwa yang melaksanakan perintah dan yang meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah pada dasarnya bukan kemampuan dan kehebatan dia. Maka kalam yang dia miliki bukanlah kalam dia. Penglihatan mata yang dipergunakan untuk
menjalankan perintah Allah bukanlah milik dia. Pendengaran yang dipergunakan bukanlah pendengaran dia. Ilmu yang dipergunakan untuk menyembah Allah bukanlah akal dia, tetapi akal milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian iradahnya, keinginannya bukanlah keinginan dia. Kemudian kekuatannya bukanlah kekuatan dia. Maka pada prinsipnya hamba yang sudah sampai kepada hakikat makrifat akan hakikat Allah Subhanahu wa taala, maka melihat dirinya bukanlah sebuah dirinya, tetapi yang dia lihat adalah dirinya merupakan titipan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia akan berprinsip bahwa manusia itu hanya punya kepala, tetapi akal itu adalah milik Allah. Dia punya mata, tapi penglihatannya adalah milik Allah. Dia punya telinga, tetapi pendengarannya adalah milik Allah. Dia punya hidung, tetapi napas atau hidup itu adalah milik Allah. Dia punya mulut, tetapi perkataan kalam itu adalah milik Allah. Dia punya hati, tapi keinginan itu adalah milik Allah. Dia punya jasad, tetapi kekuasaan atau kekuatan kudrahnya itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian pada hakikatnya yang menyembah dan yang disembah itu adalah berada dalam satu kesatuan yang tak terpisahkan. Maka kalau menurut pandangan syariat ini adalah salah, tetapi menurut pandangan hakikat ini adalah sejatinya penyembahan itu, sehingga al-abid wal ma'bud wahid. Yang menyembah dan yang disembah itu harus dia mampu untuk melakukan panah, kemudian dia baqa billahi ta'ala. Artinya ketika kita masih ada, merasa diri kita yang menyembah, maka itu ada dualitas. Dan kalau kita merasa bahwa diri kita ini adalah yang punya kekuatan, maka sesungguhnya kita belum menyembah Allah Subhanahu wa taala yang sesungguhnya, tetapi kita adalah mempertuhankan diri kita, yang mana pada akhirnya kita menyembah Allah, tetapi pada dasarnya ada Tuhan tersembunyi yang kita sembah, itulah diri kita sendiri. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan bahwa apakah kamu memperhatikan orang-orang yang mengambil hawa nafsunya sebagai Tuhannya, dan dia kelihatannya menyembah Allah, tetapi sesungguhnya dia masih menyembah akan kebesaran dan kekuatan dirinya sendiri. Untuk itu dalam pandangan ma'rifatullah, dalam pandangan ilmu hakikat, bahwa menyembah Allah Subhanahu wa taala, bertakwa itu tidak lagi mengharapkan pahala, tidak lagi takut berdosa, kemudian menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan itu. Maka dalam pandangan hakikat yang dicari bukan lagi surga, yang ditakuti itu bukan lagi neraka, tetapi yang dicari itu adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang dicari itu adalah bagaimana dia bisa bersama dengan yang punya neraka dan yang punya surga. Karena sesungguhnya bagi orang yang ma'rifat, surga itu adalah satu nikmat yang sangat kecil dibandingkan dengan nikmat musyahadah, bisa menyaksikan Allah Subhanahu wa taala, bisa merasakan panah kepada zat Allah Subhanahu wa taala, dan bisa merasa baqa di dalam kemakrifatannya kepada Allah, sehingga yang ada itu tinggallah ahad, yang lain itu adalah kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Segala sesuatu itu adalah dia panah, musnah. Dalam pandangan syariat panah itu nanti di hari kiamat, akan musnahnya itu di hari kiamat. Tapi menurut pandangan hakikat bahwa musnah itu adalah musnah dalam pandangan hakiki, bukan dalam pandangan zahiriyah. Panah itu bagaimana
sang hamba bisa syuhudul kasrah fil wahdah wa syuhudul wahdah fil kasrah, yaitu bisa melihat yang satu pada yang banyak dan bisa melihat yang banyak terkumpul di dalam satu. Itulah pada dasarnya takwa, sehingga hamba itu sudah tiada, yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kajian kita tentang takwa ini akan mengantarkan kita dari derajat syariat menuju kepada derajat tarekat, dan kemudian mudah-mudahan Allah memberikan rezeki kita untuk masuk ke dalam derajat hakikat ma'rifatullah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.